Oke, kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Untuk matematika, kita utak-atik aja ya. Jangan pusing-pusing, tinggal utak-atik aja. Oke. Kita lihat soal latihan 1.3 kelas 12 dimensi 3. Jawablah soal berikut disertai dengan langkah pengerjaannya. Nah, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Yang panjang rusuknya A, ini panjang rusuknya A. Titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Nih, Q-nya di tengah-tengah BF. Tentukan jarak titik H, ini titik H, ke bidang ACQ. Oke. Kita langsung aja fokus ke sini nih. Jarak titik H ke bidang ACQ. Langkahnya gimana? Langkahnya kita proyeksikan dulu ya, proyeksikan titik H ke garis AC. Proyeksikan ke garis AC. Nah, perhatikan HA sama dengan HC. Betul atau betul? Betul ya. HA kan diagonal bidang, HC juga diagonal bidang. Berarti kalau sama ya, sama kaki kayak gini, proyeksinya pas ke tengah-tengah. Proyeksinya pas ke tengah-tengah ini. Mana-mana. Nah, gitu ya. Tengah-tengah. Kita tinggal tarik garis proyeksi tadi, proyeksi H ke AC pas ke tengah-tengah. Nah, gini ya. Terus proyeksikan juga titik H, ini kan ke Q ya, ke tengah-tengah juga. Nah, ini ke Q. Nah, gini. Nah, sehingga jarak titik H ke bidang ACQ diwakili oleh jarak titik H ke garis OQ. Nah, diwakili oleh jarak titik H ke garis OQ. Nah, tinggal kita cari ya, panjang HO, panjang HQ dengan panjang OQ. Oke, kita cari panjang HO. HO mana HO? HO itu sama dengan, ini di jarak-jarak istimewa di video kakak yang sebelumnya tentang materi dimensi 3. Yang belum nonton video kakak yang sebelumnya, tonton dulu ya. HO itu panjangnya setengah A akar 6. Nah, gini ya, ini rumusnya. Rumusnya HO sama dengan setengah A akar 6. HO sudah, tinggal mencari OQ. Oki di mana Oki? Oki, halo Oki. Oki nih ya, kita cari Okinya. Kita untuk mencari Oki gunakan segitiga OBQ. Kita gunakan segitiga OBQ. Mana OBQ? Nah, gini. OBQ. Gini ya. OB-nya berapa? OB-nya sama dengan ya, setengah dari DB. Nah, DB-nya kan diagonal bidang, pas ya, diagonal bidang. Bukannya setengah DB, sama dengan setengah dari DB-nya, ini kan diagonal bidang A akar 2 gitu ya. Jadi OB-nya sama dengan A akar 2 per 2. A akar 2 per 2. BQ-nya sama dengan setengah dari BF. Berarti BF-nya kan A, setengahnya A per 2 gitu. Nah, sehingga Oki, kita cari Oki. Halo Oki. Oki. Nah, oke. Oki kuadrat sama dengan Oki itu yang paling panjang. Yang paling panjang, kalau yang paling panjang dia
ditambahin. Tambahin aja A akar 2 per 2 kuadrat gini ditambah dengan A per 2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali akar 2 kali akar 2 kuadrat jadi 2 ya. Berarti jadi 2A kuadrat per 2 kuadrat 4 gitu. Ditambah A kuadrat per 4. Nah, dari sini A2A kuadrat ditambah A kuadrat jadi 3A kuadrat per 4. Okinya mana? Ya, okinya sama dengan akar dari 3A kuadrat per 4. Ya, oki kuadrat 3A kuadrat per 4 berarti okinya akarin. A kuadrat sama 4 keluar dari akar ya, A kuadrat jadi A4 jadi 2. Ini akar 3. Tuh okinya ya. Okinya udah ada. Tinggal mencari apa lagi? Mencari haki. Hakinya kita gunakan segitiga HFQ. HFQ. Oke, gunakan segitiga HFQ di sini. Nah, HFQ. Oke. HF-nya berapa? HF-nya diagonal bidang, berarti A akar 2. FQ-nya setengah dari rusuk, berarti setengah A atau A per 2. Mencari hakinya kita gunakan lagi pita ya. Ini Pitagoras ya. Haki kuadrat sama dengan haki kan yang paling panjang ya. Kalau paling panjang berarti ditambahkan A akar 2 kuadrat ditambah setengah A kuadrat sama dengan sama dengan berapa nih? A kuadrat akar 2 kuadrat jadi 2 ya. Jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat dibagi 4. Samain penyebutnya ya. Kalau penyebutnya berarti ini sini per 1 ya. Jadi 4-nya jadi pengali kedua. 4 kali 2A kuadrat jadi berapa? Jadi 8 ya. 8 A kuadrat ditambah A kuadrat per 4. Jadi sama dengan 8 ditambah 1 jadi 9 ya. 9A kuadrat per 4. Ini berarti haki sama dengan akar 9A kuadrat per 4 sama dengan berapa? 3 per 2A. Nah, hakinya sama dengan 3 per 2A. Udah selesai? Belum ya. Berarti kita dapat segitiga HOQ. HO-nya kita tuliskan, HO-nya setengah A akar 6. Di sini kita dapat HO-nya setengah A akar 6. Ini ya. HO-nya setengah A akar 6. Terus okinya berapa okinya? Okinya A per 2 akar 3. Ini okinya A per 2 akar 3.
Terus. Hakinya berapa hakinya? Hakinya 3/2A. Ininya 3/2A. 3/2A. Oke, dari sini kita bisa cek ya. Cek apakah ini siku-siku atau enggak. Caranya gimana? Caranya kita kuadratin semuanya ya, kuadratin semuanya. Setengah A akar 6 kita kuadratin. Setengah A akar 6 kita kuadratkan. Terus A/2 akar 3 kita kuadratkan juga. Dan satu lagi 3/2A kita kuadratin lagi. Ini jadi berapa nih? Jadi A kuadrat 6 ya. 6A kuadrat per 4. 6A kuadrat per 4. Yang ini jadi 3A kuadrat per 4. Terus satu lagi jadi berapa ini? 9A kuadrat per 4 gitu ya. Oh, ternyata gini, 6 tambah 3 sama dengan 9. Ini tambah sama dengan 9 gitu ya. Betul ya. Betul. 6A kuadrat per 4 ditambah 3A kuadrat per 4 sama dengan 9A kuadrat per 4. Nah, kalau berlaku gitu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti berlaku triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras. Nah, kalau berlaku triple Pythagoras, maka segitiganya segitiga siku-siku. Yang paling panjangnya yang mana? Yang paling panjangnya yang ini ya. Yang paling panjangnya yang 9A kuadrat per 4 itu yang mana tadi? Yang oke ya, yang 3/2A kuadrat. Nah, ini yang paling panjang. Nanti kalau kita tuliskan, kita gambarkan kayak gini segitiganya. Nah, ini bukan oke ya. Haki maksudnya. Haki. Nah haki yang paling panjang ya. Nah, di sini siku-siku. Berarti siku-siku di titik. Siku-siku. Tadi kan ditanyakannya jarak titik H ya, yang mewakili bidang ACQ diwakili oleh OQ. Berarti jarak titik H ke OQ. Cari dari titik H yang tegak lurus OQ. Yang ini HO. Berarti jaraknya yang HO. Jarak titik H ke bidang apa? ACQ. Nah, bidang ACQ gitu ya. Nih sama dengan HO sama dengan tadi HO berapa HO? Setengah A akar 6. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang ini setengah A akar 6. Lumayan panjang. Oke ya. Itu deh mencari untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe channel kakak ya, biar nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Ini pegal-pegal ya. Kita ubah posisi dulu. Nggak kelihatan ya kakak lagi ubah posisinya. Oke, soal nomor 2. Suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang berbentuk bangun seperti berikut. Oke, udah biasa ya bangun yang kayak gini ya.
Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi. ABE-nya segitiga sama sisi. Hore. Nah, ini ya segitiga sama sisi. Panjang BF 13. Panjang BF-nya 13. Kita tarik garis B ke F. B ke F. Nah, ini sama dengan 13. Dan panjang BC-nya 12. BC-nya 12. Tentukanlah jarak titik A dan bidang BCFE. BCFE. Jarak titik A yang ini ke bidang BCFE. Mana bidangnya? Terlalu. Halo. Macet. Bidang BCFE. B. Mana? Nih. Halo. Nah. Bisa ya. B C F E. Nah, gitu. Jarak titik A ke bidang BCFE. Oke, caranya gimana? Caranya kita coba perhatikan ya. Boleh teknik yang kedua, kita mencari apa? Mencari bidang yang melalui titik A dan tegak lurus dengan BCFE. Ya, bidangnya yang mana? Bidangnya yang ABE. Nah, coba kita gambar lagi deh bidangnya. Gambar lagi bidangnya. Mana? Nah. Nih. Nah, ini bidangnya ya. Warnanya kita ganti sama oranye. Nah, gini ya. Nah, kita perhatikan bidang ABE ini tegak lurus dengan bidang BCFE. Nah, baiknya biar dapat gambaran, coba kalian buat apa tadi namanya teh, papan nama. Papan nama kayak gini, betul nggak? ABFE tegak lurus, BCFE, ABE tegak lurus BCFE. Gitu. Betul ya. Nah, sehingga jarak titik A ke bidang BCFE nanti kita cari perpotongan dua garisnya. Perpotongannya di mana? Berpotongan di sini ya. Dua bidang itu berpotongan di EB. Gini, sehingga jarak titik A ke bidang BCFE diwakili oleh jarak titik A ke garis BE. Perhatikan, karena ini sama sisi, berarti jaraknya kemana? Jaraknya ke tengah-tengah, ke sini ya. Jaraknya ke tengah-tengah. Oke, kita cari dulu. Nah, ini perhatikan. Ya, tar dulu nak. Nah, ini siku-siku di sini kan ya, siku-siku. Nah, 13, 12 dengan triple Pythagoras kita akan dapat CF-nya berapa? CF-nya 5. Dari mana? Dari mana boleh, kalau kalian pengen cari, berarti CF kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah BC kuadrat ya, sama dengan 13 kuadrat ditambah 12 kuadrat 69 ditambah, tar dulu Dedek. Bukan tambah ya, dikurang ya. Ini dikurang. Terusan dikurang nih. Kurang. Nih, biasa bocah-bocah datang nih. Jadi kurang konsen. BF kuadrat dikurang BC kuadrat. Aduh, ampun. 13 kuadrat dikurang
12 kuadrat. Tar dulu. 144. Teteh abinya lagi ngajar. Pengen lihat tetehnya. Iya, tar dulu ya. 25. Berarti CF-nya sama dengan akar 2. Iya, oke. Istirahat dulu, iklan dulu ya. Ada bocah-bocah. Nanti kita lanjutin ya bentar lagi ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang CF-nya sama dengan 5 ya. CF-nya 5, CF sama dengan EB ya. Sama dengan 5 juga. Berarti karena ini segitiga sama sisi, berarti AB-nya 5, AE-nya 5. Nah, ini apa ini? Berarti jaraknya tuh apa? Kita tambahin aja hurufnya huruf L biar bermakna AL. Apa makna AL? Angkatan laut. Di sini siapa yang mau jadi tentara, mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya. Oke, AL berarti di sini EL-nya kan tengah-tengah di sini ya, tengah-tengah berarti EL-nya 5/2. 5/2 ya. 5/2. Oke, kita cari jarak AL-nya. AL sama dengan AL kuadrat sama dengan AE kuadrat. AE kuadrat dikurang EL kuadrat sama dengan AE-nya berapa? 5 kuadrat dikurang EL-nya 5/2 kuadrat sama dengan 25 minus 25/4 sama dengan ini jadi pengali tadi ya, jadi pengali ke yang 25 jadi 100 minus 25/4 sama dengan di mana ya? Di mana lagi? Geser di sini ya, geser nggak apa-apa ya. Sama dengan kok hilang? Sama dengan 100 kurang 25 jadi 75/4. Berarti AL-nya sama dengan akar 75 kita rubah 25 dikali 3 gitu per 4 sama dengan 25-nya keluar sama 4-nya jadi 5/2 akar 3. Nah, ini jadi jarak titik A ke bidang BCFE jaraknya 5/2 akar 3. Ini 5/2 akar 3. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Dari gambar di bawah, jika diketahui panjang AB-nya sama dengan 8. Nih, AB-nya sama dengan 8 dan BC-nya 6, BC 6. Terus EC-nya 5 akar 5, 5 akar 5. Tentukanlah jarak titik B dan bidang ACFE. Jarak titik B yang ini dan bidang ACFE. ACE maksudnya ya. Nah, bidang ACE. Nah, kita lihat ya, ternyata B itu terletak di bidang alas ya, terletak di bidang alas dan bidang alas tegak lurus dengan bidang ACE. Berarti kita lihat bidang alasnya.
Nah, gini ya. Nah, ini bidang alas A, B, C, D tegak lurus dengan bidang ACE. Nah, sehingga untuk jarak titik B ke bidang ACE, kita cari jarak titik B ke perpotongan dua bidang. Mana perpotongannya? Berpotongan di AC. Berpotongannya di AC. Nah, gitu ya. Sehingga jaraknya diwakili oleh jarak titik B ke AC gitu ya. Jarak titik B ke AC. Kita buat di sini aja deh. Nih ABC, buat segitiga ABC. Lihat di warna apa nih? Oh, warna itu ya. Oke. Dia segitiga ABC, buat kayak gini. Delapan 6. Nah, 8 6 A B C. Ini ya. Pasangannya berapa? 8 6, AC-nya pasti 10 ya, triple Pitagoras. Atau kalian cari aja AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, dapatnya nanti 10. Nah, pertanyaannya kan jarak titik B ke AC. Yang ini, jarak titik B ke AC. Wah, kesini. Nah, ini ya. Ini jarak B ke AC. Caranya kita gunakan perbandingan luas segitiga. Luas segitiga gimana perbandingannya? Nih. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC, sama ya. Luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alasnya. Alasnya yang boleh alasnya yang 8 ya. 8 tingginya. Kalau alasnya 8 tingginya, yang siku-siku dengan alas yaitu yang 6. Sama dengan setengah dikali alasnya yang 10, tingginya yang kita namain ini X. Nah, tingginya yang X. Nah, coret setengahnya. Coret setengahnya. Coret. Berarti X-nya sama dengan 8 kali 6, 48. Sama dengan 10X. 48 sama dengan 10X, berarti X-nya sama dengan 48 dibagi 10, 4,8. Nah, itu ya. Ini jaraknya 4,8 cm. Oke, untuk hari ini nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nanti kita lanjutin di video berikutnya untuk nomor 4 dan nomor 5.